Oke, kita mulai ya market review kita hari ini ya. Kita lihat dulu ya market indeks harga saham gabungan kita. Ini hari ini turun lagi ya. Jadi ini mungkin besok, ini besok hari apa? Besok Kamis ya. Kamis Jumat mungkin akan ada koreksi lagi ya. Tapi ya udah, ini tapi kita udah bisa lihat bahwa market ini masih cukup kuat ya. Kalau untuk indeks harga saham gabungan kelihatannya masih cukup kuat. Nggak tahu nanti apakah sampai akhir tahun bisa nggak tembus 7.100. Tapi ini udah cukup bagus. Dia udah closing di atas 7.000. Ini kan closingnya di 7.011 ya. Ya, moga-moga besok itu ada pengumuman The Fed hari ini besok subuh jam 1 siang ya. Ya, jam 1 siang lagi. Jam 1 subuh ya, jam 1 subuh itu akan ada pengumuman The Fed. Jadi ini kemungkinan besar akan di ini ya, di apa? Dipertahankan suku bunga ya. Jadi kalau dipertahankan suku bunga ya sudah, itu nggak, berarti tidak ada kejutan sama sekali di market ya. Nah, habis itu teman-teman lihat ini ini belum sudah kebelah belum di IG. Ya, habis itu teman-teman lihat kalau untuk di Indonesia sendiri itu juga sama ya, tanggal 21 juga kalau nggak salah pengumuman eh, kena apa suku bunga oleh Bank Indonesia ya. Oh betul ya. Di tanggal 21 jam 2 siang ya, jam 2 siang itu juga kemungkinan besar tetap, jadi hampir boleh tidak ada kejutan sama sekali yang ada di Indonesia. Mungkin yang di US juga hampir boleh bilang tidak ada kejutan. Yang mungkin sedang diperhatikan oleh market sekarang adalah bagaimana nanti kenaikan dari harga minyak kepada inflasi ya. Jadi itu mungkin akan bulan depan lah ya, bulan Oktober nanti ya. Tapi ini kelihatannya September akan cukup fine-fine aja ya. Nah, sampai nanti mungkin sampai akhir akhir bulan juga kayaknya udah nggak ada berita apa-apa lagi. Di Amerika juga tidak ada berita apa-apa lagi. Jadi kelihatannya untuk minggu terakhir ya, atau 2 minggu terakhir di bulan September ini, untuk berita-berita yang agak-agak jelek-jelek kayaknya sih udah nggak ada ya. Paling cuma pertumbuhan ekonomi di tanggal 28 September. Habis itu udah benar-benar udah nggak ada ya. Ya, nah kita tinggal tunggu lagi nanti di awal Oktober nanti. Nah, jadi ya kalau kita lihat kelihatannya akan baik-baik saja ya. Nah, habis itu teman-teman jika lihat Tekim hari ini close di 10.000 ya. 10.000 tingginya itu adalah di 10.025. Jadi kalau teman-teman berhasil menjualnya di 10.000 ya sudah ya, selamat aja udah. Ya, jadi nggak usah disesali nanti kalau tiba-tiba dia naik kembali atau gimana, itu udah bukan urusan kita. Jadi kita udah target. Jadi target di 9.000 juga udah capai, target di 10.000 juga udah capai. Kenapa kita jual? Maksudnya kenapa saya jual? Ya, teman-teman mungkin belum jual ya. Kenapa saya jual? Karena ini saya udah sering di hari Senin kemarin juga saya udah katakan kan, kalau ini udah tegak lurus. Nah, kalau dia tegak lurus, dia akan turunnya juga kemungkinan besar akan tegak lurus. Jadi buat saya nggak terlalu pas kalau saya harus menyimpan saham seperti ini. Ya, kenapa ya? Karena ini sesuaikan kembali ke karakter saya ya. Saya nggak tahu teman-teman seperti apa. Kalau teman-teman senang punya waktu untuk menjaganya, silakan ya. Jadi trailing stopnya tinggal digedein aja. Tapi kalau tidak punya waktu, atau mungkin ya teman-teman punya bisnis lain atau kegiatan lain ya, yang mungkin tidak bisa teman-teman sampai bisa memantau market, terutama yang tegak lurus begini, ya sudah, kita sell on strength aja. Jadi kita jual pada saat dia memang lagi kuat-kuatnya. Ya, jadi lagi kuat-kuatnya dan memang dia udah capai target, ya sudah gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga lihat saham-saham yang saya share juga di grup alumni ya, itu rata-rata saham-saham yang bergerak di 45 derajat ya. Contoh misalnya kayak ISSP hari ini kan saya masih pegang tuh sampai sekarang ya. Ini kan lihat aja naiknya kan, ini kan 45 derajat banget kan. Nah, apalagi dia ngebes gitu, itu saya suka banget. Jadi teman-teman punya kesempatan untuk melakukan cicilan lagi kalau seandainya trennya itu masih kuat ya. Terus habis itu kalau lu hitung kayaknya dia masih cukup panjang gitu trennya ya. Ya, kalau kita lihat ISSP ya kelihatannya sih masih cukup panjang ya. Ini masih daerah-daerah LPS-nya kan. Ya, nah ini mungkin masih ada inilah, masih ada terusannya lagi di plafonnya itu di sekitar 326 sampai 314 ya. Nah, ini saham-saham yang mau saya perhatikan. Jadi buat saya nyaman. Ya, nah itu juga sama halnya dengan yang teman-teman harus lakukan.
lu mesti cari saham yang cocok dengan karakter lu. Karena kalau dia nggak cocok dengan karakter, ya ini contoh misalnya ya, Tekim. Kalau lu masuk lu udah tahu dia meledak-meledak begitu ya. Karena waktu kita masuk itu dia di halte. Kan kita nggak akan nyangka dong kalau dia tiba-tiba akan ada pergerakan yang begitu tingginya kan. Bener nggak? Ya, ini haltenya ada beberapa kan. Ini satu di sini, satu lagi masih ada di daerah sini kan. Nah, terus habis itu kalau dia tegak lurus begini, ya sudah itu urusan market kan. Ya, kita cuma tinggal ngikutin aja. Oh, kalau dia begini ya udah gue coba sell on strength gitu loh. Ya. Karena apa? Gue merasa bahwa kita kan nggak cocok nih. Kalau nanti dia turunnya terlalu tajam, nah ini gue agak repot nih nanti gimana gue jaganya. Apalagi kalau tiba-tiba dia ARB ARB Tekim berapa? 9.700 berarti 25% kan? Lumayan gitu loh. Berarti kan itu kan menghabiskan semua keuntungan gua, ya toh? Nah, itu bisa nggak dia langsung ARB? Bisa aja, segala sesuatu mungkin di market. Ya. Nah, disinilah kalau tahu dia masih kuat dan sebagainya. Ini yang kita sebut sebagai price action. Bagaimana lu membaca pergerakan harga. Ya, pergerakan harga menunjukkan kepada lu ini sebuah kekuatan sebenarnya. Kalau lu bilang ini trend. Ya ini adalah strong uptrend. Ya, ini adalah strong uptrend. Kenapa lu jual? Kenapa lu jual? Dibalik lagi ke trading plan-nya lu, balik lagi ke kesesuaian saham ini, pergerakan saham ini dengan karakter lu. Karakter ini maksudnya adalah keseharian lu gimana sih? Apakah lu full timer? Kalau lu full timer ya monggo. Ini yang pasti akan dicari oleh para full timer kan? Ya. Nah, tapi kalau enggak, ya lu benar-benar adalah seorang investor atau mungkin investor maksudnya dalam arti bukan investasi ya yang long term gitu ya. Kita adalah position trader atau swing trader ya yang punya kegiatan di luar, yang mungkin masih punya bisnis, yang masih punya pekerjaan dan lain sebagainya, yang tidak bisa memantau market full. Nah, ini adalah saham-saham yang kita mau coba untuk jual di dalam keadaan yang kuat gitu loh, dalam keadaan strength gitu loh ya, di saat-saat dia masih kuat-kuatnya ya. Itu kurang lebih. Jadi kalau lu tanya lagi alasan kenapa gue jual Tekim, itu alasannya. Ya, nah secara teknikal, maksudnya secara price action, dia tegak lurus begini, dia akan turun juga tegak lurus. Nah, cuman kapan kita nggak tahu. Ya, kapannya kita nggak tahu. Tapi ya mungkin saat ini ya kita masih ngelihat kekuatannya masih kuat sekali. Ya, masih kuat sekali untuk naik. Nah, apakah didukung oleh sentimen yang ada? Ya, teman-teman tinggal cek aja. Ya, sama halnya dengan MTEL. Ya, MTEL kenapa gue jual? Itu yang gua apa? Yang kemarin juga udah kita bahas ya. Karena pada turunnya itu menurut kita itu sudah tidak terlalu wajar ya. Teman-teman bisa lihat ya. Pergerakannya ini kan dia begini. Ini kan dia udah naik nih. Ya toh? Udah naik kan? Ya naiknya dengan perlahan. Naikin dengan perlahan. Ini yang kita bilang, oh ini lu cuman cara membaca candle doang. Cara membaca harga. Jadi apa yang ditunjukkan oleh chart sebenarnya itu dia memberikan sinyal ke lu. Ya, dia memberikan sinyal ke lu. Apakah perlu dengan indikator segala macam? Ya silakan lu kalau mau confirm di indikator ya monggo. Ya. Tapi kalau enggak pun lu udah bisa lihat ya, ini udah ada sebuah story di sini. Sudah ada sebuah cerita di sini. Oke, ya. Nah, ini. Teman-teman bisa lihat ya. Ini kan dia turun nih. Nah, turun kenceng. Ya, terus naik pelan-pelan. Turun kenceng ya. Terus naik pelan-pelan, turun kenceng. Berarti kan sebenarnya downtrend-nya belum kelar ya. Kemudian dia naik lagi pelan, turun lagi ya. Terus habis itu ini kan sempat kita ambil ya. Saya sempat ambil daerah-daerah sini. Oke. Ya. Kemudian dia naik. Nah, harapan kita apa? Ini ditembus. Ini ditembus, kemudian dia udah mulai membentuk yang namanya change of character. Sebenarnya di sini udah terjadi kan. Change of character, CHOCH atau orang bahasa kerennya adalah bahasa kerennya apa ya? Uh, shifting ya. Jadi udah ada structure ya, structure shifting. Jadi udah ada shifting structure, singkatannya kalau nggak salah MMS ya, MSS ya. Ya. Jadi udah ada perubahan pada karakternya. Ya, sebenarnya udah terjadi di situ. Nah, apakah penurunan ini itu sudah mematahkan karakternya? Sebenarnya belum. Ya, sebenarnya belum. Yang kita mau lihat itu sebenarnya adalah pada saat dia ngebreak daerah sini. Ya, ngebreak daerah sini. Ini
Gimana cara breaknya? Dia turunnya dengan kenceng nih. Nah, dia turun kenceng ini namanya menangkap pisau jatuh dan itu belum pernah terjadi di sebelumnya. Ya, yang pernah kejadian tuh di sini. Teman-teman bisa lihat nggak? Ya, dia pernah kejadian di sini. Ya, nah kemudian dia ulangi lagi di sini. Berarti kan masih ada potensi untuk turun ya. Ya, masih ada potensi untuk turun. Apa yang lu lakukan? Kalau lu udah lihat begini berturut-turut merah begini dan dia turun menuju ke support ya, menuju ke supportnya itu tidak secara pelan-pelan. Nah, ini udah teman-teman lebih baik keluar dulu. Ya mau bilang nanti diakumulasi, ini masih fase akumulasi kok dan lain sebagainya. Kalau lu lihat dari price action, pergerakan harga seperti ini, ya kita udah boleh curiga. Kenapa ya? Ada apa di sini? Ya ada apa di sini? Mungkin beritanya belum keluar. Kita nggak tahu juga akan ada keluar berita apa. Tapi dari pergerakan harga ini memberikan kepada lu sinyal. Kelihatannya ada sesuatu di sini ya. Ya, nah cuma kita nggak tahu apa. Nah karena lu nggak perlu harus menunggu berita-berita itu untuk melakukan konfirmasi. Kita kita cuma perlu lakukan apa? Harga market sudah menunjukkan ke lu kalau dia begini. Ya, kalau dia turun merah berturut-turut ini berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5 kali. Ya, 5 kali. 3 kali aja disebutnya sebagai apa lagi gitu ya. Teman-teman lihat sendiri lah ya. Saya nggak terlalu hafalin istilah-istilahnya ya. Tapi kalau dia udah turun 3 saja, lu udah bisa merasakan kegawatannya kan. Ya, apalagi ini turun sampai 5. Terus nggak kecil-kecil juga. Ya, nggak kecil-kecil juga. Itu makanya kenapa turun terlalu cepat kita nggak mau, naik terlalu cepat kita juga nggak mau. Ya, ini ingat ya, nggak maunya dalam arti tidak sesuai dengan karakter saya. Ya, karakter saya itu seperti apa? Karakter saya itu adalah kita punya pekerjaan di luar. Jadi kita bukan full time. Kita bukan full time, bukan 24 jam. 9 to 4, 9 sampai ke 4 sore itu plototin market. Ya, nah itu karakter itu kita nggak bisa pakai ini. Nah sebenarnya kalau lu bicara mengenai gaya trading, sebenarnya kayak gini-gini juga sama bahaya buat swing, buat scalping segala macam juga pasti bahaya. Itu ya. Nah bagaimana kita mau mempelajari yang beginian? Sebenarnya paling enak itu adalah karena kalau di saham kan kita pakai time frame-nya daily. Ya, time frame-nya harian. Jadi satu candle ini kita nunggu sehari. Sehari gitu terbentuknya gitu kan. Nah, lu bisa pakai demo di Forex. Tapi kalau demo kan nggak ada psikologinya ya. Sama kayak hari ini nih. Hari ini USD CHF ya. Apa yang terjadi? Udah bagus-bagus kan? Kena shadow. Kesel-kesel gitu kan. Tapi ya itulah dinamika dari pergerakan harga. Ya itu namanya price action. Lu bisa ngerasakan secara psikologinya di time frame yang kecil. Ya time frame yang rendah. Sehingga lu terbiasa gitu loh ngelihat pergerakan harga seperti ini. Ya kok gue jarang pakai indikator. Sebenarnya ini namanya price actions ya. Harga sama volume. Harga sama volume itu adalah basic atau dasar dari semua indikator. Karena semua indikator itu nyusunnya itu berdasarkan pergerakan harga ini. Gitu loh. Jadi kalau misalnya dia ada kalau apa indikator-indikator itu sifatnya adalah lagging. Lagging itu artinya setelah kejadian baru dia menunjukkan sinyal. Ya, kenapa enggak gue pelajari aja yang leading? Yang leading dalam arti gini loh. Ya, dia udah ngasih tahu kita duluan. Jadi lu udah bisa bereaksi duluan sebelum sebelum lu macam-macam lah ya, sebelum lu nungguin bener nggak ya, confirm nggak ya, ini kok kayaknya aku tunggu 3 candle dan lain sebagainya, lu kayak gitu ya. Nah kadang-kadang memang reaksi kita jadi telat kalau indikator. Dulu juga gue pakai indikator. Kenapa gue pakai indikator? Karena gue belum bisa baca ini ya, sehingga gue butuh konfirmasi. Ya, gue butuh konfirmasi ya. Teman-teman bisa lakukan itu. Tetapi seiring dengan waktu, kalau lu udah lihat, loh kok dia begini. Dia bolak-balik cuma akan begitu. Ingat nggak ya sebuah istilah di dalam trading. History repeat itself. Ya, jadi apa? Semua itu sebenarnya sebuah kejadian yang akan berulang. Nah, kejadian berulang itu seperti apa sih? Apakah kita liatin pattern dan lain sebagainya? Enggak. Kejadian itu ya contoh misalnya kalau dia naik terlalu cepat, turunnya juga akan cepat. Itu kejadian yang akan berulang. Lu akan bisa ngelihat itu terus gitu. Bisa nggak dia naik terus? Ya bisa aja dia naik terus. Tetapi
ada satu titik di mana dia udah nggak bisa naik. Kenapa nggak bisa naik? Karena volumenya udah nggak ada. Ya, ini contoh yang logik yang paling gampang itu adalah teman-teman lihat kalau misalnya gue jual sebuah apel nih. Gue jual sebuah apel tadinya cuma 50 rupiah. Ya tadinya cuma 50 rupiah. Nah kalau gue jual 50 rupiah sebuah apel, tentu ya orang mungkin sebagian orang doang yang suka apel akan lihat apel ini. Benar nggak? Ya. Tetapi kalau apel ini gue masukkan emas di dalamnya atau gue kasih bumbu lah, lu beli apel ini bisa ada hadiah emas di dalamnya. Jadi kalau lu makan itu waktu gue tanam tuh gue tanamin emas dulu di dalam situ. Ya. Nah, sehingga apel ini harganya sebenarnya bukan 50. Ya kan? Orang akan berbondong-bondong beli. Kenapa? Karena di-trigger oleh sentimen yang ada emasnya dalam situ. Ya, jadi akhirnya apa? Diborong orang. Nah, karena diborong, tentu yang namanya supply gua, tentu yang namanya persediaan apel gua, itu kan pasti terbatas ya. Nggak mungkin ya gue punya apel yang bisa melayani setiap hari. Ya, belum panen gimana? Ya kan? Nah, sehingga apa? Gue pasti akan naikin harga. Harga apel ini, dia pasti akan naik. Misalnya jadi 100. Orang kan ngitung kan, ya. Kalau di 100 oke nggak? Oke, dia pasti akan beli lagi. Nah, beli ya. Oke, nah terus habis itu apa? Ya, dia masih diborong. Masih diborong ya gue pasti akan, karena persediaan gue semakin menipis, gue akan naikin lagi sampai ke 200. Ya, dan seterusnya gue naik. Nah, pertanyaan saya, volume mana yang paling besar yang memborong apel gua? Di 50, di 100, atau di 200? Atau jangan-jangan semakin tinggi, volumenya semakin besar? Ya, pasti tidak kan? Ya kan? Ada satu titik di mana orang merasa bahwa apel ini sudah kemahalan. Ada satu titik di mana, loh, ternyata dari 1000 apel cuma ada satu doang yang emasnya. Ya orang-orang mulai sadar kan, oh ya udahlah kalau gitu ngapain gue borong lagi. Jadi waktu sampai ke titik tertentu, dia pasti akan mulai turun lagi. Di mana apel itu nggak ada gunanya ya. Kalau lu nggak makan akhirnya jadi busuk ya. Jadi ya nggak ada gunanya. Jadi akhirnya keberantakan persediaan yang ada juga nggak kejual. Dia akan turun. Harganya pasti akan mencerminkan fundamentalnya nantinya. Jadi pasti akan turun. Nah kenaikan ini didorong oleh apa? Euforia. Euforianya apa? Satu orang mendengar ini ada loh emas di dalamnya situ ya, dia akan berbicara kepada banyak orang lagi kan, ya terus gitu loh. Nah akhirnya volume datang terus ya, tapi volume itu akan bertambah banyak atau bertambah sedikit ya. Kalau lu udah beli di Gocap harga udah 200, apa perasaan lu? Gue pengen jual kan, ya kan. Nah jadi volume datang tetap akan ada yang jualan. Ya tetap akan ada jualan. Nah semakin ke atas yang datang semakin sedikit, yang jualan semakin banyak. Gimana dong? Ya, nah, akhirnya harganya jatuh. Jadi makanya kalau harganya naik terlalu cepat, ya itu akan mengakibatkan harga turun juga dengan cepat. Kenapa? Karena kenaikan harga yang terlalu cepat itu cuma didorong oleh euforia. Nah pada saat lu euforia, lu sadar nggak sih apa yang lu lakukan? Kadang-kadang enggak kan? Begitu udah tenang, baru ngapain gue beli barang begini ya? Betul nggak? Ya, baru mulai ngecek fakta, ya fakta, data, ya dan loh cuma begini doang, ngapain gue beli ya? Jadi akhirnya apa? Orang lebih banyak ngebuang. Nah pada saat dibuang, seller lebih kuat kan? Bayar nggak ada. Gimana harganya? Pasti dia akan turun juga dengan cepat. Gitu. Ya, itu logiknya. Cuma gitu aja sih sebenarnya, simple doang gitu loh. Ya, sesimpel itu, kenapa nggak kebaca? Pas semua orang bisa baca. Cuman orang itu terpengaruh oleh psikologinya. Orang itu lebih terpengaruh oleh psikologinya. Lu kebayang nggak sih? Gua nggak sempet mikir. Lu jangan mikir lagi. Kalau lu mikir lu ketinggalan lu. Nah kan sering kali orang di grocok-grocokin terus kayak gitu kan. Lu mikir lu ketinggalan. Jangan mikir. Udah langsung reaksi. Tung, 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 tung. Wah begitu reaksi. Kalau reaksi lu tepat. Ya, nah karena itulah makanya kenapa saya lebih seneng beli di halte. Selalu beli di halte. Ya, beli di halte. Kenapa? Karena itu logik yang jalan. Ya, gue melakukan persiapan, ada persiapannya, gue tahu kenapa gue beli, alasan gue beli itu jelas ya, dan apa yang gue tunggu dan lain sebagainya. Kayak gitu loh. Oke? Ya, poinnya di situ. Jadi kalau lu mau trading, selalu trading dengan logik, trading dengan persiapan, trading dengan ada trading plan-nya. Ya kalau nggak ada trading plan ngapain? Gitu. Contoh misalnya, oh ini sekarang
Ini kan gue cut loss nih. Ya, misalnya gue cut loss MTEL. Cut loss MTEL gue untung di Tekim. Ya, apa sih yang pusing dengan hal ini? Ya, kita nggak bisa bilang juga 100% apa yang kita analisa itu benar. Nggak ada. Ya, itu yang sering saya bilang juga kan. Kalau ada sebuah trading system yang berani-berani ngaku dia keuntungannya ada 100% loh, nggak pernah rugi, ya, lu jual berapa itu trading system gue beli. Ya, itu ya, itu ya. Nah, tapi masalahnya kan nggak ada. Ya kalau nggak ada berarti berdasarkan presentasi. Bagaimana lu mengatur, memanage resiko lu. Resiko yang kecil, keuntungan yang besar, ya udah kita ambil. Itu masih ingat nggak rumus tentang profit konsisten? Gimana sih lu bisa profit konsisten? Yang lu perlu lakukan sebenarnya cuma membuang satu doang dari 5 kemungkinan dalam trading. Ya kan? Satu, dia ada big win. Udah pasti, teman-teman pasti akan mengalami yang namanya big win deh. Pasti, walaupun cuma sekali atau mungkin 2 kali, tetapi ada big win-nya. Benar nggak? Ya. Kemudian small win. Nah, small win itu pasti sering lah. Naik 1-2% jual, naik 1-2% jual, naik 1-2% jual gitu kan. Ya. Nah, small loss turun 1-2% jual, turun 1-2% jual. Ya, gue nggak tahu lah presentasi lu small win sama small loss itu berapa banyak kan. BP ya BP, oh itu mungkin ya nunggu kelamaan udah BP gue jual ya. Nah habis itu yang namanya big loss ya. Untuk saat ini mungkin big loss ini kedengarannya sangat-sangat lazim gitu ya. Kenapa? Karena gue lebih sering mengalami big loss dibandingkan yang lain. Nah sekarang lu balik big lossnya lu buang, yang lain itu lu tetap ada yang namanya BEP, small loss, small win ya, big big win ya. Kalau lu jumlahin pasti lu cuan gitu. Nah sekarang yang namanya trading kan nggak bisa ya lu kayak membalikkan telapak tangan gitu. Oh gue nggak akan big loss lagi, ya gue nggak akan pernah big loss lagi, jadi gue akan profit konsisten. No, itu akan seiring dengan pengalaman lu akan terus bertambah kok. Kemungkinan besar lu menang dan akhirnya big win terus. Lu akan jauh lebih, presentasinya akan jauh lebih besar seiring dengan pengalaman lu. Jadi ya nggak usah apa ya, nggak usah kayak pokoknya gue kalau udah masuk trading hari ini gue harus bisa untung hari ini. Wah, nggak tahu sih ya apakah di tempat lain ada, tapi pengalaman gue sih nggak menunjukkan seperti itu. Semua itu ada prosesnya, ya tinggal lu setia nggak sama prosesnya. Lu setia sama prosesnya, lu lihat apa yang gue katakan hari ini jadi nggak profit konsisten buat lu gitu ya. Oke, saya akan jauh lebih banyak masuk ke tanya jawab ya. Kenapa? Karena kalau kemarin Senin kayaknya kurang ya. Ya, oke teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan silakan ya. Baru ngambil hari ini atau sudah ngambil lama? Ya kalau dia udah ngambil di daerah-daerah itu, di daerah-daerah sini, ya sudah tinggal hold aja. Ambil 500. Ya, hold aja, ini berarti kan daerah-daerah money spot sini kan. Hold aja, ini kan baru hari ini. Hari ini kan. Ini kan benar kan hari ini? Ya, hari ini ya. Kemudian dia kena plafon ya, paling nanti besok dia akan turun ya, ada penurunan sedikit lah ya, karena ini kan plafon ya. Nanti dia akan ada plafon lagi di daerah 700 ya. Bikin trading plan-nya ya sehingga kita bisa tahu gitu loh, ini apa yang harus gua kejar ya. Ini kan dia baru breakout dari ini area ini kan, base-nya kan nih, dia kan baru breakout ya. Nah ini breakout juga volumenya gede ya, volumenya gede. Nah memang dia sampai ke plafon selanjutnya di 600. Nah kalau dia sampai plafon, teman-teman tinggal tungguin ya, pasti akan ada koreksi. Pasti akan ada koreksi. Nah kalau dia koreksi, ya itu wajar. Nah tinggal lu lihat ya, balik lagi ya. Kalau dia koreksi, kita mau koreksi yang pelan-pelan ya. Koreksi yang pelan-pelan. Ingat, pelan-pelan. Jangan koreksinya langsung gede begitu. Nah, kalau koreksi yang gede-gede begitu, ya udahlah. Lebih baik udah lu buang aja. Tapi kalau dia koreksinya pelan-pelan menuju retest ke support ya, support yang berhasil dia break kemarin. Nah, itu yang mau lu tungguin. Ya kalau dia terlalu cepat juga kita nggak mau. Gitu ya. Oke, itu ya hold aja. Forex pakai volume, pakai volume. Cuman ya seringkali mungkin nggak kita tampilkan volumenya kalau di forex karena volumenya udah cukup besar sebenarnya. Dan kita tahu kalau ini untungnya di forex adalah kita tahu kapan volume itu nongol. Ya, kita tahu kapan volume itu nongol. Yaitu ya rata-rata di jam Eropa itu sekitar jam 2, jam antara jam 1-an, jam 12 sebenarnya udah kelihatan tuh.
jam 12 siang tuh ya sampai sekitar jam 2 jam 3 itu biasanya udah ada pergerakan. Volumenya itu biasanya cukup besar di daerah situ. Kemudian jam pada saat overlapping. Overlapping itu adalah jam Eropa masih buka, jam US udah buka. Jadi itu biasanya sekitar jam 8. Nanti jam 8 tuh. Jam 8, jam 9, jam 7 itu udah mulai kelihatan pergerakannya. Ya, itu kalau di forex kita bisa membaca. Kenapa volume-volume nongol di situ? Karena institusi-institusi pada saat itu sudah mulai buka. Ya, sudah mulai buka. Jadi order-order sudah mulai dipasang dan sebagainya. Gitu. Ya, jadi ya seringkali ya kita trading ya ramainya di daerah situ lah. Selebihnya itu biasanya udah sepi-sepi aja, udah tinggal follow the trend, ya follow the plan, ya terus sampai dia TP. Udah gitu aja. ISSP gerak, yes gerak, ya ISSP gerak, tapi cuma gerakan doang, ya. Jadi ya kita tinggal menunggu pergerakan sampai benar-benar dia tembus. Ini kan resistennya kan, ini plafonnya kan. Ya, nah ini tinggal tunggu dia tembus dulu. Ya, kalau dia tembus, nah baru kita bilang dia udah mulai bergerak. Ya, ini kalau masih di set 1 masih di wilayah akumulasi nih. Ini daerah set 1. Ya, itu masih wilayah akumulasi. Jadi buat saya, ya ini mungkin karena ini wilayah akumulasi ya, wilayah akumulasi. Jadi ya udah teman-teman ya kalau misalnya masih mau nambah barang itu masih bisa di sini. Ya, nah kalau dia udah bergerak belum? Ini belum. Buat kita itu belum bergerak. Kenapa? Karena kalau pergerakan itu harusnya udah masuk ke stage 2. Nah, stage 2 itu buat kita baru yang namanya uptrend atau markup. Gitu. Ya. Jadi ya kalau begini ya masih di wilayah akumulasi ya. Betul dia cuma mengkonfirmasi dia sudah mengkonfirmasi adanya breakout ya, breakout. Nih. Ya ini kalau teman-teman lihat ya. Ini kan pergerakan naik kemudian dia membentuk apa nih? Triangle apa gitu deh ya, pattern-pattern itulah gitu ya. Nah, ini apa sih maksudnya pattern-pattern begini? Ini artinya dia istirahat, sedang menunggu katalis lagi, pengumpulan barang ya dan sebagainya kayak gitu gitu loh. Nah, ini bisa jadi tahanan namanya. Ini yang namanya halte. Ya, halte itu banyak. Lu bisa ambil support resisten apa? Support resisten, supply demand ya termasuk pattern-pattern begini. Ya itu atau dia ngebox ya dan sebagainya gitu. Dia udah gerak sebenarnya sih belum ya, buat saya sih belum, cuman memang iya dia udah breakout dari high yang sebelumnya. Ini berarti high sebelumnya di 302 ya, dia udah breakout di situ, dia udah close di 304 ya. Tetapi untuk melihat dia benar-benar bergerak atau dia udah kelar gitu ya, pergerakannya udah mulai masuk ke fase selanjutnya, itu dia harus tembus di atas 330 ya. Nah, 330 gitu ya. Oke, terus habis itu perbankan mulai jalan lagi. Sebenarnya kalau dibilang perbankan mulai jalan lagi ya, betul memang ada potensi ditahan suku bunga, ya ditahan suku bunga. Jadi kalau kalau suku bunga ditahan, sebenarnya ya yang dikejar oleh perbankan itu kan NIM, net interest margin kan. Jadi net interest margin itu adalah sebuah usaha atau sebuah ini ya laba yang saat ini yang dimiliki oleh perbankan. Itu hampir boleh bilang semua perbankan begitulah. Jadi antara suku bunga tabungan sama suku bunga kredit itu perbedaannya lumayan gede gitulah. Nah, itu NIM, net interest margin ya. Jadi kalau si Bank Indonesia menahan suku bunga, artinya ya kredit perbankan suku bunga perbankannya sama suku bunga tabungannya itu bisa tetap gitu loh. Bisa ditetap gitu. Nah, jadi mereka masih bisa kejar di situ. Ya, dan kita lihat memang masih cukup bagus ya. Terutama untuk ini mungkin sekalian ya, teman-teman harus lihat BRIS, jangan lupa. Ini kan BRIS. Nah, ini ya. Ini kan BRIS hari ini kalau nggak salah laporan keuangannya kalau nggak salah naik berapa ya? 32% lebih ya. Ya, 30-an persen. Itu kan berarti sebuah sinyal mungkin akan ditunggu oleh market juga kan. Ini kan sedang dibikin box tuh. Jadi udah naik ya, kemudian dia box di situ. Jadi ya teman-teman tinggal menunggu dia ngebreak. Kalau lu belum punya barang ya, lu berarti tunggu dia 1.800 ya. Dia break 1.800 itu sebenarnya udah jadi kesempatan untuk lu mulai ambil lagi karena dia udah mulai menunjukkan ada pergerakan selanjutnya. TAPG coba lihat TAPG. Ini udah mulai musim hujan lagi. Oh ya kemarin itu ternyata teman-teman yang saya bilang
sawit itu tidak butuh air, ternyata salah ya. Ya, sawit itu ternyata makan air banyak banget. Ya, makan air banyak banget. Jadi El Nino itu kemungkinan besar akan menurunkan pasokan CPO, ya pasokan CPO. Jadi apa yang kita lihat di sini, harga CPO-nya sekarang udah berapa ya? Harga CPO-nya, ya nih, teman-teman lihat, ini harga CPO-nya kan masih di situ-situ aja. Yang kita harapkan adalah dia bisa ngebreak ini di atas 4.500. Jadi kalau dia udah bisa ngebreak, ini sebenarnya udah cukup confirm buat kita bahwa dia udah selesai dengan set satunya. Ya kemungkinan break nggak? Nah ini yang sedang kita tunggu. Ini kan hujan kayaknya udah mulai turun. Nggak tahu ini apakah karena apa yang BMKG bukan BMKG, BRIN ya, yang itu ya apa itu namanya, yang nabur garam segala macam itu. Nah kemarin itu hujan itu karena itu atau memang sudah akhirnya masuk ke masuk ke musim hujan atau bagaimana? Jadi ini yang teman-teman harus perhatikan. Kalau dia udah mulai masuk musim hujan, ya mungkin CPO-nya masih pasokan CPO-nya mesti teman-teman cek juga. Termasuk harga ini, ya termasuk harga si CPO-nya, komoditasnya. Karena untuk saham-saham komoditas, emiten-emiten komoditas, ini sebenarnya paling enak kok. Lu cek komoditasnya, harga komoditasnya gimana. Contoh misalnya kayak minyak, contoh misalnya kayak minyak bumi ya. Minyak bumi kalau naik itu biasanya komponen-komponen untuk komoditas energi yang lain itu akan ikutan naik. Kenapa akan ikutan naik? Karena ini adalah substitusinya. Jadi contoh misalnya kayak gas, batu bara, itu akan cenderung naik. Nah, kalau minyak, gas, dan batu bara naik ya, biasanya akan diikuti oleh komoditas yang lainnya. Kayak nikel lah, tembaga lah, aluminium lah. Itu urutannya kurang lebih kayak gitu. Ini yang dibilang history repeat itself. Ya, jadi ini kayak kita bilang apa ya, sebuah pola gitu loh. Kalau hari ini kan minyak bumi udah di berapa? Minyak bumi harusnya turun ya. Ya, oke ya, udah mulai turun ya. Nah, ini kena plafon udah mulai turun kan? Teman-teman bisa lihat kan, kena plafon udah mulai turun kan? Kita nggak tahu apakah turunnya benar-benar akan retest kembali ke arah support atau sampai ke daerah supply demand-nya atau gimana ya, kita nggak tahu ya. Tetapi ini minimal teman-teman udah bisa lihat, ini kan dia udah mulai ada koreksi. Ya, ada koreksinya pelan-pelan ini. Ini koreksinya pelan-pelan karena saya pakainya daily kan. Koreksinya pelan-pelan. Nah, ini koreksi yang pelan-pelan ini artinya apa? Artinya kekuatan untuk si minyak untuk naik lagi masih cukup kuat. Ini turunnya jelas pelan-pelan. Kalau dia turunnya cepat, nah itu mungkin akan berbeda hitungan kita apa namanya untuk kita lihat ke depannya seperti apa, itu kan pasti akan berbeda. TAPG boleh ambil nggak? Ya lu lihat teknikalnya sih. Kalau saya sih mungkin saat ini tidak terlalu senang dengan TAPG ya. Kemarin yang kita ambil itu adalah TBLA ya. TBLA. CSRA juga sebenarnya cukup bagus, cuman dia nggak liquid aja. Adi bagaimana? Ini Adi sebenarnya teman-teman udah tinggal ikutin pergerakannya doang. Kalau kemarin itu kita udah bahas daerah sini, ya daerah sini itu udah untuk buat teman-teman ambil seiring dengan diresmikannya RLT, mulai berjalannya RLT ya. Dengan ini udah diresmikan, udah berjalan, berarti sebenarnya Adikarya itu sudah boleh terima uang. Tinggal dia ngelengkapi dokumen-dokumen. Jadi uang yang diterima kalau nggak salah berapa triliun gitu loh pembayaran untuk si untuk RLT itu. Nah di sini aja sebenarnya kita udah lihat bahwa oh ada cash flow masuk ke Adikarya. Belum lagi soal yang RLT yang di Filipina yang Manila kalau nggak salah ya. Nah itu juga sistemnya itu cash in advance kalau nggak salah ya. Jadi itu ada berapa duit di situ. Nah kalau lihat dari itu apa proyek-proyek yang ada termasuk MRT segala macam ini sebenarnya udah cukup oke. Nah kemudian teman-teman juga perhatikan anak perusahaannya dengan adanya RLT ini kan udah berjalan hampir sebulan kan, lu lihat deh, lu ground checking ini RLT dipakai nggak sama orang-orang ya. Kabarnya saya belum pernah nyoba sih, kabarnya katanya itu cukup ramai sampai akhirnya kan itu gerbong-gerbongnya kan ditambah tuh. Nanti akan ditambah sampai berapa ya? 32 rangkaian kereta atau berapa gitu. Karena ini belum maksimal, ini baru setengahnya. Ya, nah lu cek gitu, cek di lapangan. Ini benar nggak? Dipakai nggak sama orang? Benar nggak berguna? Kalau lihat jalurnya sih harusnya cukup bermanfaat ya. Karena itu dari Bekasi sampai ke hampir Bogor ya, Cibubur. Terus habis itu Cikarang ada ya? Bekasi Barat, kemana lagi ya?
Saya lupa ya. Oh ya, belum masuk ke duku atas segala macam kan. Itu harusnya cukup bagus ini. Kalau dia udah bergerak ini udah enak. Ya udah enak, udah teman-teman kalau misalnya ke luar negeri pasti tahu lah kalau transportasi umumnya enak. Lu jalannya juga enak. Jadi biaya yang lu keluarkan tuh enak gitu loh. Dibandingkan dengan dikit di Grab itu kalau pasti itu udah luar biasa kan. Nah, itu akan menciptakan TOD di daerah-daerah stasiun itu. Nah, TOD ini kira-kira berkembang nggak? Nah, kalau dia berkembang, lu cek anak perusahaannya si Adikarya juga. Ini ceritanya ada inilah. Kalau dia berkembang, anaknya juga berkembang kan? ADCP kalau nggak salah ya. Nah, ADCP kalau berkembang, ya kan pasti ada dividen masuk ke Adikarya juga. Ya, ngerti ya, paham ya? Jadi ini alur ceritanya lu tinggal lu panjangin, tinggal lu research. Ya, nah kemudian habis itu apa? Ya udah kalau lu udah punya si Adikarya lu tinggal ikutin aja. Pergerakannya sampai hari ini kita masih lihat baik-baik aja. Ini yang kita lihat ya, sampai hari ini baik-baik dan ceritanya masih masih utuh banget kok. Apalagi nanti ke 2024 kalau nggak salah MRT juga jadi. Ya, MRT juga udah jadi. MRT loh, MRT dia ternyata ada sepotong tuh MRT kalau nggak salah dari Bundaran HI menuju Monas. Kalau nggak salah itu dikerjakan oleh Adikarya. Ya, jadi teman-teman bisa membayangkan ini spesialisasi untuk kereta RLT, kereta untuk MRT. Berarti kan dia spesialisasi di transportasi kan. Makanya akhirnya dapat proyek kontrak di Manila. Nah, ini tinggal proyek RLT di Bali kira-kira gimana? Karena setahu saya, teman-teman ada yang di Bali nggak? Ya, setahu saya kan tidak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa tuh. Sedangkan RLT kan tiangnya tinggi banget. Boleh nggak? Ya kalau boleh sih sebenarnya enak banget itu daerah Bali itu. Gitu ya. MMLP kalau nggak salah itu pergudangan ya. Pergudangan saya nggak tahu ya. Ini sama cukup sering dibahas ya. Cuma kayak ini apa sih? Ini kan sama ceritanya soal kayak punyanya si MTEL kan. Dia turun dengan gede kok. Ya turun dengan gede lu jangan anggap pisau jatuh lah. Ya oke lu mungkin lihat hari ini kok kayaknya shadownya panjang banget ya. Ini udah mulai apa long leg doji ya dan sebagainya. Ini nanti dulu lah. Ceritanya aja kita belum tahu seperti apa. Ini turun dengan volume gede loh. Ya turun dengan volume gede ini udah jelas dia udah mulai ngebrek ya. Udah ngebrek kan? Oh, mungkin dia ketahan di support ini ya. Ya, tetapi jelas ini kalau dia turun gede begini menuju ke support lebih baik tidak. Ya, lebih baik hindarin dulu sampai dia punya cerita sesuatu. Dan yang kita udah pernah bahas ini nggak liquid. Ya, ini saham tidak liquid. Jadi kalau dia tidak liquid, ya udah lebih baik udah hindarin aja. Masih banyak kok saham-saham properti yang lain gitu. Ya, oke. Nah, habis itu WiFi. Ini WiFi, ini ada volume gede banget ini. Ada apa dia di situ? Ini ada apa? Kenapa dilihat si WiFi? Ada apa? Saya nggak tahu nih. Kenapa nih? Kenapa dilihat WiFi-nya? Ya. Tapi kalau dari teknikalnya itu cukup menarik sih. Ya dari teknikalnya sih cukup menarik ya. Tapi saya nggak tahu ada apa di sini. Ya. Oke. Nah kalau lu lihat teknikalnya, ini teknikal aja ya. Ini ya. Ini kan dia udah turun nih. Bentar ya teman-teman lihat ya. Ini kan turun nih. Ya ini turun kan. Nah ini kemudian dia udah selesai kan. Kemudian dia naik nih. Oke naik. Ya ini kekuatan sellernya masih ada nih di daerah sini. Oke yang di IG udah kebelah belum sih ya? Udah kelihatan belum yang di IG? Saya nggak tahu. Ya udah kelihatan belum ya? Saya nggak kebelah nih. Biasanya kebelah. Ya oke. Ya jadi teman-teman bisa lihat ya. Dia ini kekuatan sellernya masih cukup kuat di sini. Ya tetapi yang mungkin menarik itu adalah pada saat dia membentuk base ini volumenya cukup besar. Ya volumenya cukup besar. Jadi kalau lu mungkin cek ke apa namanya broker summary-nya sampai hampir saja saya lupa apa itu dia. Ya lu cek ke broker summary-nya ini pasti ada akumulasi di sana. Ya, nah, jadi apa yang lu tungguin? Ini kan ada EMA 200 di situ di 204 210. Lu lebih baik tunggu dia tembus ya. Kalau lu konservatif, saya lebih sarankan adalah lu lebih baik tunggu dia tembus di daerah 280 sampai dia stabil di atas 300. Itu jauh lebih enak. Ya, nah, terus habis itu ada informasi kalau WiFi mau RI, mau reissue. Nah, kalau dia mau reissue udah lebih baik lupakan aja dulu. Ya udah gitu aja ya. Jadi biasanya kalau dia udah reissue biasanya ada permainan di situ. Jadi udah susah ngeliat teknikalnya kalau dia udah co-protections begitu.
Nah, lihat Same. Apa yang teman-teman lihat dari Same? Ini sebenarnya daerah SOS-nya dia. Ya, ini di sini aja. Nah, ini daerah SOS-nya dia. Jadi udah kalau teman-teman mau ngumpulin barang lagi, ini namanya reakumulasi. Jadi bawa akumulasi, ya atas akumulasi. Ya, ini namanya reakum. Oke, ya. Nah, ini halte-haltenya. Ini yang saya bilang, teman-teman jangan kejar-kejaran. Kayak misalnya masuk dari sini. Kayak masuk sini. Ya kalau lu udah punya barang, sudah lu tungguin aja. Nah, yang begini saya demen. Ya, kenapa saya suka? Karena di jalannya sesuai dengan setup. Nah, dia di jalan sesuai dengan setup. Cuman ya kalau orang yang nggak sabar ya pasti dia nggak suka. Ya nggak suka. Lu bisa aja sih sebenarnya. Kalau dia SOS kan kita nggak tahu SOS-nya akan berapa lama. Tinggal lu jual pada saat dia SOS. Ya tinggal lu jual pada saat SOS. Nah habis itu ngapain? Lu tunggunya breakout, baru lu ambil lagi. Ya, baru lu ambil lagi ya. Monggo di situ. Tapi kalau misalnya lu mau ya, gue akan cicil daerah SOS ini. Jadi kalau dia, ini kan udah ketahuan nih support-supportnya nih. Ya, nah, ini kalau dia balik ke daerah sini, di daerah support sekitar 330, 320, lu ambil barang. Ya, lu ambil barang. Atau ya, lu kalau misalnya nggak mau cicil, begitu ya, tunggu dia breakout. Ya, breakout baru lu ambil. Gitu. Ya, itu sama. Oke? Dari IG nggak ada pertanyaan kan ya? Nggak ada sih, kosong sih kayaknya. Oke, ya. Jadi saya pikir begitu ya teman-teman ya. Moga-moga cukup puas ya. Kita setengah jam lebih kan untuk pertanyaannya. Oke, ada lagi terakhir satu pertanyaan lagi. PTBA nggak ada berita soalnya Big Money masih ngumpulin barang. Mungkin aja, Pak. Oke, ya. Em, ini satu, jadi mau jawab yang mana nih, Mas? Tiga yang keluar. Ini kenapa banyak? Ini bukan. Tekim udah kita bahas. Oke ya, karena ada dua indie, kita bahas indie ya. Oke, apa yang teman-teman mau lihat dari indie? Hmm, apa yang mau di India. Oke, ya. Apa yang teman-teman lihat dari Indi? Ini kita lihat ya. Ini saya ambil swing aja ya. Ambil swing aja ya. Teman-teman lihat di sini. Ini ada ini gap udah tutup belum? Oh, udah ya, gapnya udah ketutup nih. Gapnya udah selesai. Udah nggak ada utang lagi di situ. Ya, dan dia udah ngebreak di situ tapi dengan shadow di atas. Nah, kalau dia udah shadow begini, teman-teman lebih baik tunggu. Ya, tunggu di mana? Di bawah ada gap juga ya. Oke, ya. Jadi tungguin di mana? Tunggu kepastian dia benar-benar ada di atas 2240. Ada di atas itu. Nah, sembari menunggu itu, teman-teman cek juga apa yang sudah dilakukan oleh si Indi. Karena dia kan arahnya ke mobil listrik ya, bareng sama Foxconn kan. Nah, itu bagaimana ceritanya? Berapa lama lagi? Ya, nah kalau dia masih lama, yang Foxconn itu masih lama, berarti ini kan sentimen untuk batu bara. Ya, ini sentimen untuk batu bara. Nah, kalau dia sentimen untuk batu bara, lu pakai ini buat swing. Oke, ya. Itu kurang lebih bedanya, ya, bedanya. Jadi kalau ini sentimen batu bara, karena kita yakin banget kok batu bara itu sebenarnya ya cuman untuk ini kan, untuk mengikuti pergerakannya si harga minyak. Ya, jadi makanya ada permintaan di situ. Ya, ada permintaan. Kemudian bentar lagi musim dingin memang biasanya ada sedikit permintaan yang meningkat di sana, ya. Ini kurang lebih kayak gitu. Jadi ya kalau lu lihat karena Foxconn-nya masih lama, pabriknya segala macam masih lama operasinya, maka yang lu incar dari si Indi adalah pergerakan swing untuk batu baranya. Pergerakan sampai kapan? Kalau dia bisa stay di atas 2240, ya dia bisa ada di atas itu, maka teman-teman ya paling targetnya ke sini aja di sekitar 2800. Ya 2800 ya nggak usah pas-pas banget lah. Ya. Nah, terus kalau misalnya gue mau masuk atau buy on weakness atau apalah istilahnya ya, nah lu bisa incar daerah sini. Ya, incar daerah 2040 sampai 2100 ya. Nah, kenapa incar di situ di daerah 2040 sampai 2100? Kita mau lihat ya, kita mau lihat nih ya, ini pergerakan ini yang di sini nih, terus habis itu menghasilkan candle gede ini, bayarnya itu masih nongol nggak di situ? Masih ada nggak di situ? Kalau dia masih ada, maka daerah yang disebut sebagai UFO ini
atau yang sering saya bilang kopong itu akan ditutupin dulu. Tutup pelan-pelan dia turunnya, pelan-pelan sampai ke daerah 2100. Nah, habis itu kalau bayarnya nongol, ini pasti ada pergerakan lagi. Kalau bayarnya nongol. Kalau bayarnya nggak ada di situ, ya biasanya dia turunnya juga dengan cepat. Nah, kalau dia bayarnya masih ada, ini turunnya pasti akan pelan-pelan menuju ke 2100. Ya. Nah, habis itu bayarnya nongol. Ini yang mau kita lihat di situ. Ya, oke, itu kurang lebih inti. Jadi, lu kalau mau tunggu di daerah 2000 sampai 2100. Itu. Tapi sembari itu, teman-teman cek ya apa katalisnya segala macam story untuk si indinya. Jadi nggak buta-buta gitu loh. Masuk ke dalam sebuah saham tanpa alasan. Ya, nah ini yang teman-teman perlu tekankan di dalam setiap kali trading, setiap kali mau mengambil posisi. Kenapa gue beli ini? Lu harus bisa kasih tahu alasannya. Ya sama kayak lu mau membeli sebuah barang. Kenapa gue beli barang ini? Kenapa gue harus keluar uang untuk membeli ini? Gitu ya. Nah, kalau lu bisa menjawab itu, ya, dan itu memang adalah keperluan lu beli. Nah, ini sama dengan trading. Lu tanya, kenapa gue harus beli ini? Nah, lu harus bisa memberikan alasannya. Jadi jangan mentang-mentang, ini gue mau trading untuk diri gue sendiri dan lain sebagainya. Nggak perlu gitu ya mencari-cari alasan. Enggak. Ini yang sering saya lakukan gitu loh. Kenapa gue harus beli saham ini? Gitu. Nah, itu alasannya gue bisa jelaskan. Gitu. Nah, alasan inilah yang akhirnya membuat kita ngambil keputusan go buy, go stay, go hold, go follow the plan dan sebagainya ya. Nah, pada saat lu udah dapat alasan itu, nah sekarang pertanyaan kedua yang lu mesti jawab adalah resikonya berapa gede? Resikonya berapa besar? Ya, dibandingkan dengan rewardnya. Gitu loh. Nah, kalau resikonya gede dibandingkan rewardnya yang cuma setitik begitu doang, ngapain gitu lo ambil, bener gak? Ya, jadi alasan tahu ini untuk rewardnya, resikonya berapa. Nah, ini gue belinya di daerah-daerah low risk nggak? Gitu. Kalau gue beli daerah low risk, alasannya gede, gue beli. Gitu. Ya, jadi lu bikin plan-nya, lu bikin story-nya. Gitu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi hari Jumat mendatang ya. Jumat sore ya. Oke. Thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. God bless.